Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Thalib tentang 4 amalan utama dijauhkan dari neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan semacam ini, dengan suasana mendung-mendung syahdu seperti ini ya, sampai ada yang bilang hujan itu 10%-nya air, 90%-nya kenangan mantan. Jadi orang kalau lagi hujan gitu kayak melo gitu, di balik jendela dia pasang status HP segala macam ya, kemudian ditulis di bawah, hujan ini mengingatkanku padamu. Alah, ini pret semua ini ya. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita bersama yang tidak mungkin seorang pun di antara kita akan selamat kecuali dengan mengikuti jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tolong diperhatikan dengan baik. Kaki kita di hari kiamat tidak akan melangkah. Apa artinya tidak melangkah? Tidak akan selesai urusan. Urusan tidak akan selesai sampai kemudian kita menyelesaikan 4 pertanyaan. Sampai menyelesaikan berapa? 4. Dan kalau yang 4 ini tidak selesai dijawab dengan jawaban yang benar, maka artinya kita celaka masuk neraka. Maka ini pertanyaannya oleh Nabi Muhammad dikasih bocoran. Kan enak ya. Kita ini mau ditanya apa, pertanyaannya dikasih bocoran, termasuk pertanyaan kubur. Ada bocorannya? Ada. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu, kan begitu. Tapi dikasih bocoran pun itu ternyata masih banyak yang gagal dalam menjawab. Apalagi tidak ada bocorannya. Nah, maka yang pertama, an umrihi fima afna. Allah tanya umur Anda itu dipakai untuk apa? Dan hati-hati, pertanyaan tentang umur itu bukan pertanyaan rapelan. Wis gampangan ini ya wis. Mulai balik sampai umur 17 dendi. 17 sampai rabi dendi. Rabi sampai enggak. Pertanyaan tentang umur ini Allah tanyakan detik per detik. Dan panjenengan harus jawab itu. Kalau pas detik per detiknya habis untuk pengajian seperti ini, walhamdulillah jawaban gampang. Tanggal 1 Februari, 1 apa 2 ini? 1 Februari 2022 jam 6 sampai jam 8 di mana? PPTQ Ahmad Dahlan. Selesai, beres, amal ibadah, selamat. Tapi kalau kemudian 1 Februari jam 6 sampai jam 8 di mana? Kolam pancing. Kolam pancing. Ternyata yang dipancing bukan ikan, mancing masalah. Lah ini jadi perkara ini nanti. Nah, maka itu yang pertama, jawab. Umurmu dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa an syababihi, secara khusus muda. Mudanya dihabiskan untuk apa? Nah, coba muda itu berapa hadirin? Muda itu tahapan usia dari umur berapa sampai berapa? Dikatakan oleh para ulama muda itu minal bulugh ilal arba'in, mulai balik sampai 40. Berarti yang masih di bawah 40 itu tarafnya masih taraf muda. Nah, maka hati-hati, ini sama Allah ditanya secara khusus, enome digayopo. Nah, seperti saya gini, karena umur sekarang 27, berarti sampai 40 masih kurang 13. Masih kurang berapa? Kenapa? Sampai kok tidak percaya kalau saya 27? Hati-hati, kualat loh ya. Ibu-ibu langsung jawil-jawilan mbek koncone. 17. Kok koyo saya ketelu. Hati-hati loh Bu ya. Sudah, maka antara balik sampai berapa? 40 itu ditanya khusus sama Allah. Karena umur muda ini kuat-kuatnya manusia. Nah, kemudian yang ketiga Allah tanya apa? Wa'an malihi, ditanya harta. Dan hati-hati,
Pertanyaan ketika harta, Allah tanya yang lain cuma satu, harta pertanyaannya dua. Ayo sing suki-suki ini. Yang pertama, min aina iktasabah, dapatnya harta dari mana? Dan tidak ada kemudian wis Gusti Allah gampang-gampangan wis denteng nih tak kantongi duit. Tidak ada. Iya, kalau pegawai-pegawai di tempat kita ada tempat-tempat untuk melancarkan. Pokok harga cocok, selesai urusan. Di akhirat tidak ada. Allah tanya dapatnya dari mana? Pertanyaan kedua, wa fima anfaqah, dikeluarkan untuk apa? Coba panjenengan, duitnya dapatnya dari mana? Keluarnya kemana? Oh, dapatnya halal, beres. Keluarnya beli kuota HP. Itu ditanya lagi, kuota HP per 1 kilobyte itu ditanya untuk download apa? Hati-hati, ini bukan sembarangan loh, ditanya sama Allah. Kuota HP kita itu ditanya. Apalagi yang pakai wifi gratis punya pondok. Waduh, wis remek ini. Wis wifi gratis punya pondok dilihat untuk dipakai untuk lihat drakor. Wah, susah ibu-ibu ini, Bu. Layangan putus apa segala macam. Lagi rame banget sekarang kan? Itu dipakai download layangan putus. Kalau di sini saya yakin lah banyak yang tidak tahu, alhamdulillah. Tapi kalau di kota-kota besar tidak tahu, nampaknya aneh. Coba angkat tangan ibu-ibu yang tidak lihat sama sekali layangan putus. Monggo angkat tangan. Percaya saya kalau di sini, percaya saya. Coba ceritanya Malang, Surabaya, atau Madiun, kok tidak percaya saya. Apa layangan putus itu, Bu? Nah, bagus, malah bersyukur, Pak. Kenapa? Layangan putus itu serial yang kemudian diangkat dari cerita nyata, tapi serialnya jauh berbeda dengan kisah nyatanya gitu loh. Ada ciuman laki perempuan yang bukan mahram, segala macam, cerita perselingkuhan sampai istrinya tahu. Na'udzubillah, wis tidak usah cerita lah ya. Nah, maka Allah tanya tentang harta dua, Pak. Dan kita perlu hati-hati, dapatnya dari mana, keluarnya kemana. Dan yang terakhir, yang keempat, seperti kita sekarang. Wa an ilmihi madza amila bih, ilmunya digunakan untuk apa? Maka yang semacam kami ini yang repot. Kalau beli kitab hanya untuk bahan ceramah, wah ini didodok malaikat paling cepat. Padahal kita beli kitab, kita cari ilmu, kita belajar, kita kuliah segala macam, ini bukan untuk diceramahkan yang nomor satu. Yang nomor satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk supaya ibadah kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah itu benar, dan tidak mungkin benar kalau tidak punya ilmu. Nah, maka yang keempat, ilmu ini sama Allah ditanya, ilmu yang kamu dapat, pengajian yang kamu dengarkan, majelis taklim yang kamu hadiri, menggerakkan amal apa? Nah itu. Nah, maka sekarang kita mau menurut Ibnu Qayyim, buah ilmu itu 3. Nomor 1, buah ilmu yang benar itu memunculkan khasyatullah. Apa itu khasyatullah? Rasa takut kepada Allah, takut dimurkai oleh Allah, takut tidak mendapatkan rahmat Allah, takut kalau penghambaan dirinya kepada Allah tidak seperti yang Allah inginkan. Wih, ini buah ilmu yang benar ini. Merasa senantiasa diawasi oleh Allah, merasa tidak pernah luput dari pandangan Allah, itu buah ilmu yang pertama. Buah ilmu yang kedua, ingat, amal. Apa? Amal. Maka buat apa cari ilmu kalau tidak menghasilkan amal? Dan buah ilmu yang ketiga, al-akhlakul karimah. Apa? Al-akhlakul karimah. Saya mau tanya sekarang, Ustadz Bilal tidak usah jawab, Ustadz Rahman juga, dan yang lain. Terus yang jawab siapa? Ibu-ibu aja.
Bu, jawab Bu ya. Ibu-ibu, panjenengan jangan petan. Ini pengajian lah kok petan. Yang di belakang itu lah kok petan. Dapat tumo berapa? Sudah ibu-ibu, tolong dijawab. Bapak-bapak juga ya. Apa kaitannya antara ilmu dan akhlakul karimah? Kenapa orang yang berilmu harus memunculkan akhlak yang baik? Apa kaitannya? Coba saya kasih waktu 20 menit. Monggo bikin kelompok-kelompokan. Laki-laki bikin 4 kelompok, perempuan bikin 3 kelompok. Silakan. Begini Bu. Ada satu hadis yang ini adalah hadis qudsi. Hadis apa? Qudsi, yaitu Allah yang mengeluarkan redaksinya. Tapi lafadznya dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini bunyinya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilaihi mimma aftaradtuhu alaihi. Bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba itu mendekat kepadaku, kata Allah, dengan perkara yang paling aku cintai kecuali dengan perkara yang telah aku wajibkan. Berarti kita kalau mendekat kepada Allah, yang paling Allah cintai amal yang apa hukumnya? Yang wajib. Kenapa harus dengan yang wajib? Karena yang wajib itu yang paling dicintai oleh Allah. Maka keliru kalau orang itu tahajud tapi subuhnya telat. Maka ada seorang laki-laki di zaman Umar bin Al-Khattab, kalau ke masjid itu mesti bareng sama Umar. Karena rumahnya Amirul Mukminin dan masjid itu melewati rumah laki-laki itu. Jadi Umar jalan, nanti laki-laki itu keluar rumah ke masjid bareng. Begitu seterusnya. Terutama di waktu sholat subuh. Suatu hari laki-laki itu nggak keluar. Umar tunggu nggak keluar. Akhirnya sama Umar ditinggal. Setelah Umar selesai sholat subuh, Umar pulang ke rumahnya, diketuk pintunya, tek tek tek. Yang bukain istrinya. Sama Umar ditanya, mana suamimu? Kenapa tidak berjamaah bersama kami sholat subuh? Apa kata istrinya? Qama minal lail fata'ib hatta ghalabahun naum. Dia tahajud semalam suntuk sampai dia capek, akhirnya tadi subuh ketiduran. Apa kata Umar? Demi Allah, dia ikut subuh berjamaah lebih Allah cintai walaupun tidak sholat tahajud serokaat pun. Kenapa? Karena sholat subuh jamaah hukumnya apa? Sholat subuhnya wajib. Sementara ibadah sholat tahajud hukumnya apa? Sunnah. Maka jangan dibalik. Kita ini kadang-kadang tertipu. Belani poso sunnah tapi sholatnya keteteran. Belani tahajud tapi jamaahnya hilang. Ini kebalik. Nah maka Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, yang paling Allah cintai ibadah yang hukumnya apa? Wajib. Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan kalau yang wajib sudah sempurna, kemudian hambaku itu terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah, melengkapi yang wajib dengan yang apa? Sunnah. Sampai apa yang terjadi? Hatta uhibbah. Sampai aku cinta sama dia, kata Allah. Jadi amalan-amalan sunnah itu tidak boleh diremehkan. Kenapa? Karena sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, puasa sunnah, ibadah-ibadah sunnah itu setelah, ingat, setelah yang wajib sempurna itu mendatangkan cintanya Allah. Dan panjenengan tahu, kalau Allah sudah cinta, panjenengan dapat apa? Disebutkan oleh para ulama, idza ahabbakallah sakhkhara laka kulla syai'. Kalau Allah sudah cinta kepada Anda semua, itu seluruhnya oleh Allah ditundukkan untuk Anda. Semuanya. Alam dunia ini milik siapa? Milik Allah. Maka Allah akan jadikan seluruh isinya itu berkhidmat kepada orang yang telah Allah cintai. Nah, kalau dalam hadis qudsi ini, ketika aku telah mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku menjadi telinganya. Tapi jangan salah faham. Bukan nanti penafsirannya itu manunggaling
Kawula Gusti, di Caruban ada paham seperti itu? Ada juga ya. Jadi hadisnya begini, saya baca dulu. Kata Allah Ta'ala, aku menjadi telinga yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi mata yang dia melihat dengannya. Aku menjadi tangan yang dia menyentuh dengannya. Aku menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Apa artinya Allah menjadi telinga, mata, tangan, kaki? Artinya bukan panjenengan jadi Gusti Allah, bukan. Bukan kemudian Allah menjadi diri Anda, bukan. Tapi artinya apa? Telinganya dijaga dari mendengar yang haram, matanya terjaga dari melihat yang haram, tangannya terjaga dari menyentuh atau melakukan yang haram, kakinya terjaga dari melangkah ke tempat-tempat yang haram. Nah, ketika telinga, mata, tangan, kaki dijaga oleh Allah, maka akhlaknya pasti apa? Sempurna. Nah, akhlak yang sempurna diawali dari mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, akhirnya perbuatannya menjadi terjaga. Itulah hadirin, diawali dari ilmu. Nah, maka ilmu yang benar memunculkan amal. Kalau amalnya benar, dia akan dicintai oleh Allah. Kalau dia dicintai oleh Allah, akhlaknya menjadi akhlak yang sempurna. Nah, sudah. Sekarang begini hadirin sekalian, kita mau sampaikan, tidak tahu sudah sampai jam berapa, tidak ada batas ya. Pokok materi entek yo mandek gitu aja ya. Kalau gak entek yo terus. Ya apa? Karena ini perdana saya muncul di Caruban ini. Dan awalnya saya tidak srek Ustadz mau kesini karena saya tahu Caruban ini pasca tur Jawa Tengah, jadi nampaknya capek dan capek betulan. Tapi ketika kelihatan panjenengan ini, capek saya tiba-tiba hilang. Jadinya tambah capek. Nggak ada guyon-guyon. Nah sudah begini, sampai selesai aja pokoknya ya. Panjenengan jangan gelisah. Suwe men gak mari-mari. Sudah yang tenang ya, yang tenang. Sekali lungguhe penak ayo, gak usah repot. Nanti pulang insya Allah dapat makan. Iya. Oh boleh, tapi tidak tahu di mana ya. Pokok dimakan aja lah ya. Boleh makan. Sip, begini. Kita mau ceritakan di pagi hari ini hadirin 4 amal utama. Apa? 4 amal utama. Kenapa Ustadz harus 4? Kemarin 4 pembagian rezeki, waktu itu 4 jatah manusia, sekarang 4 amal utama. Kenapa harus 4? Apa terobsesi dari 4 orang istri? Loh yonda. Ibu-ibu langsung bingung, Ustadz istrinya berapa? Jangan tanya. Kalau tahu kecewa Anda nanti. Sudah, kita mau cerita di pagi hari ini hadirin 4 amal utama. Yaitu 4 amal yang akan kita pilih, yang apabila kita sempurna mengamalkan yang 4 ini, insya Allah yang lain itu sama Allah dimudahkan. Tapi sebelum kita sampaikan 4 ini, harus dijawab dulu satu pertanyaan. Pertanyaannya begini, monggo yang bisa boleh jawab. Kalau jawabannya benar, insya Allah boleh pulang duluan. Begitu kira-kira ya, seperti kita waktu SD dulu ya. Yang bisa jawab bisa pulang. Oh semangat. Iso gak iso pokok angkat tangan. Soporo bener kan begitu. Karena harapannya bukan benernya, harapannya apa? Pulangnya. Tapi masuk sekarang panjenengan yo sama begitu kan, gak maju-maju ya. Sekarang begini, satu pertanyaan dulu diselesaikan. Ustadz, kenapa harus milih 4 amal utama? Begitu Pak Fajar ya. Kenapa harus milih 4 amal utama? Kenapa? Islam itu kan luas. Mulai berbakti kepada orang tua, baik sama tetangga, jujur dalam ucapan, disiplin dalam pekerjaan, sholat, puasa, haji, kan begitu. Kenapa kita pilih cuma 4? Padahal dalam keadaan Islam itu luas. Kenapa Pak? Kenapa milih cuma 4? Ayo, Shopee. Wah ini biasa ini. Bu, tolong Shopee-nya dimatiin dulu ya. Ayo jawab. Monggo silakan warga Caruban yang dicintai oleh Allah. Kenapa cuma 4 Ustadz? Gak kewabeh hai diamal no wis. Penak. Kenapa harus milih 4?
Jawabannya 3. Nomor 1. Dan ini panjenengan ngerti hadirin, cuma mungkin panjenengan mau jawab khawatir gitu loh, sungkan aja. Nanti setelah saya jelaskan panjenengan bilang, oh iya podo mbek tak pikir mang gitu loh. Karena ilmu ini tidak pernah berubah Pak. Ilmu ini mulai Kanjeng Nabi meninggal sampai detik ini yo gak tambah. Sing ono malah kalong gitu loh. Nah, maka ketika kita ceritakan, oh iya kok sing tak pikir mang. Jadi bukan panjenengan tidak ngerti, bukan ya, panjenengan sudah tahu. Nomor 1, kenapa kita harus pilih amalan? Karena pilih amalan termasuk sunnah Nabi. Milih amal itu, saya lebih seneng ini, saya lebih cocok yang ini, waktu saya lebih pas untuk mengamalkan yang ini. Oh tenaga saya karena sudah tidak sepiro kuat, maka saya pilih amal yang ini. Itu Pak, Bu, pilih-pilih amalan itu termasuk sunnahnya Nabi Muhammad. Mau tahu dalilnya? Kan biasa begitu ya, oh ceramah gak ono dalile, koyok dalang ae. Nah, dalilnya begini. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, ada seorang laki-laki tua. Dalam satu riwayat hadis itu usianya mendekati 90 tahun. Lah, laki-laki mendekati 90 tahun, kuat ndak disuruh macul? Ndak kuat. Disuruh nikah lagi, mau ndak? Wes gak apa ya? Terus gak amper katanya. Sudah tidak ada keinginan ngelihat perempuan itu, sudah yus koyo anake gitu loh, tidak ada hasrat ya. Disuruh berangkat jihad, boy, ngangkat pedangnya segini kok tremor sudah. Tidak kuat. Maka laki-laki yang tua ini datang kepada Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alai. Ya Rasul, syariat Islam ini tambah hari tambah banyak. Sementara saya laki-laki tua yang tidak mampu kalau diperintahkan mengamalkan semuanya, wes dak kuat gitu loh. Terus laki-laki ini bilang apa? Faj'al li amalan atashabbathu bih. Pilihkan untuk saya, ingat, pilihkan untuk saya satu amal saja. Wes gak usah kakek. Berapa? 1. Dia minta sama Nabi satu amalan, tapi ingat, yang amal ini akan menutupi amal yang tidak mampu saya amalkan. Jadi nutup amal-amal yang lain itu loh. Kayak ono siji ae. Kasih untuk saya berapa? 1. Enaknya itu loh Jai, air putih. Itu bawa sendiri dari rumah. Ya gitu, pinter ya, ngaji modal gitu ya. Insya Allah nggawa gelas di sini wedang jahe. Nanti tambah enak loh Bu, bawa perantang, ada nasi kuning, sambal pecel. Bagus Bu ya, lanjutkan, mudah-mudahan ketularan yang lain ya. Bagus. Saya sampai lupa tanggung jawab. Pindah sini, jahenya taruh sini. Sudah, ndak, guyon saja. Maka laki-laki tua ini ngerti dia, saya tidak mampu mengamalkan semua, maka saya harus pilih satu amal yang amal itu terbaik. Tapi milih, kalau saya yang milih boleh jadi salah. Maka siapa yang diminta memilihkan? Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai bapak yang sudah tua, ij'al lisanak ratban min dzikrillah. Jadikan lisanmu senantiasa basah dengan zikir. Nah, dari hadis ini kita tahu ternyata memilih amalan itu boleh apa enggak? Boleh, menyesuaikan waktu kita, menyesuaikan kekuatan kita, menyesuaikan kemampuan kita, menyesuaikan kesibukan kita, betul enggak? Itulah kenapa mohon maaf, jangan ngomong sholat tepat waktu di depan petani. Itu menyinggung perasaan. Sampai di tempat kami di Kasembon sana, itu banyak musola-musola yang azan asar 4:30 sore. Oh sama. Oh Masya Allah. Dan itu Pak, dalam fikih Syafi'i boleh. Kenapa begitu? Karena mengambil keutamaan jamaahnya. Mengambil keutamaan apa? Jamaah. Maka ketika jamaah itu baru bisa dilakukan setelah Pak Imam pulang sawah, maka ya sudah, tunggu imam pulangnya jam berapa. Yang penting berdiri apa?
sholat berjamaah, tidak apa-apa. Nah, maka seperti itu. Jadi kekuatan amal, kemampuan amal satu dengan yang lain apa? Berbeda. Maka nomor satu, kenapa Ustadz pilih cuma 4 amal utama? Karena milih amal sunnah Nabi. Contohnya apa? Itu laki-laki tua, oleh Nabi Muhammad dipilihkan amalannya apa? Zikir. Cocok tidak buat yang sudah tua? Cocok. Kalau yang sudah tua disuruh berangkat jihad, kata yang tua, ya Rasul, megang pedang sudah tidak kuat, mosok berangkat jihad. Maka amalannya apa? Zikir. Nomor 2, kenapa kita boleh memilih amalan? Dengerin. Imam Malik mengatakan, Innallaha qassamal a'mal kama yaqsimul arzaq. Allah itu membagi kekuatan amal seperti Allah membagi rezeki. Saya mau tanya, ada ndak orang yang rezekinya sama percis? Ada? Tidak ada. Semua orang rezekinya berbeda. Seperti itulah Allah membagi amal seperti Allah membagi rezeki. Tidak ada yang sama. Ada yang satu kuat puasa tapi tidak kuat tahajud. Ada yang kuat baca Al-Quran tapi gak tahu sodakoh. Ada yang rajin sedekah tapi tidak kuat puasa. Betul tidak? Maka Allah membagi amal kita itu tidak sama. Tak kasih contoh. Imam Malik mengatakan Allah membagi amal seperti membagi rezeki. Tidak apa-apa kok Pak Fajar, silakan istirahat. Tidak apa-apa, lanjutkan perjuanganmu. Jadi orang yang sedang mimpi, orang yang sedang tidur itu dia sedang membangun mimpi. Tapi tercapainya kapan tidak tahu. Yang penting ngimpi ya rapopo. Monggo Pak Fajar, tidak apa-apa. Ini teman saya dari Pari sana. Karena memang aktivitasnya sekedar menyiapkan perlengkapan sebelum ceramah. Ketika kita ceramah, ya monggo dengan aktivitasnya. Jar, lanjut Jar. Jar, lanjut. Rapopo, asli rapopo. Ada bantal Pak. Guling-guling. Atau bahkan kalau ada istri mungkin biar ditemani. Sudah lanjut. Imam Malik mengatakan Allah membagi amal seperti bagi-bagi apa? Rezeki. Masing-masing tidak sama. Seperti saya dengan panjenengan tidak sama. Panjenengan dengan istri pun tidak sama. Istri dengan suami tidak sama. Maka Imam Malik memberi contoh. Bukan kemudian keinginannya, bukan. Ya karena memang itu yang Allah berikan untuk beliau. Imam Malik itu adalah seorang ulama mazhab yang luar biasa. Bahkan beliau gurunya Imam Syafi'i. Tapi muridnya kaget. Imam Malik itu tidak pernah kelihatan sholat tahajud. Anda bayangin, sekelas Imam Malik, kalau tidak pernah kelihatan sholat tahajudnya, kita bisalah sama dengan Imam Malik ya. Sekelas lah ya. Podo, tapi lah ilmunya ya nun sewu, baina sama wa sumur bor. Bagaikan langit dan sumur bor. Waduh, jeru, petit. Sudah, maka salah seorang muridnya itu memberanikan diri tanya. Apa bertanya? Ya Imam, anta ra'sul ilm. Engkau itu induknya ilmu. Bahkan panjenengan tahu, majelisnya Imam Malik itu tidak dihadiri oleh awamun nas. Tidak. Jadi orang awam tidak boleh datang di majelisnya Imam Malik. Tidak boleh. Yang ngaji sama Imam Malik itu ulama. Kenapa? Eman-eman kalau ilmunya didengarkan oleh orang yang tidak pantas dengar. Tapi dengan keilmuan yang luar biasa, itu nampaknya Imam Malik tidak nampak sholat tahajud. Muridnya tanya, awakmu ojo ngamuk engko, awakmu ojo. Akhirnya satu memberanikan diri. Tanya, ya Imam, anta ra'sul ilm. Panjenengan ini kepalanya ilmu. Saya kalau waktunya luas gitu ya, saya punya cerita banyak, tapi karena waktunya singkat gitu, saya singkat-singkat aja. Padahal menarik ya, Pak. Cerita apa enggak ini? Waduh, ini repot sudah. Sudah nanti aja kalau waktunya masih nampaknya panjenengan masih semangat tak cerita nih, tapi sekarang disingkat dulu. Sudah. Tapi yang jadi masalah Imam Malik, kami tidak pernah melihat panjenengan sholat tahajud. Apa ini? Apa kata Imam Malik?
Imam Malik menjawab, iya betul, memang saya tidak kelihatan sholat tahajud. Tapi tertinggalnya saya dari tahajud, saya kejar lewat menyebarkan ilmu. Berarti Imam Malik ngaku, memang jatah amal saya bukan sholat tahajud. Jatah amal yang Allah kasih, itu saya mengejar kalian yang rajin tahajud, tak kejar lewat menyebarkan ilmu. Nah, artinya apa hadirin? Masing-masing kita ini punya potensi amal yang berbeda. Maka ndak usah silau dengan amalan orang lain. Panjenengan fokus saja dengan amal yang panjenengan mampu lakukan. Betul apa ndak? Karena ada yang rajin sholat tahajud tapi ndak kuat puasa sunnah. Ya wes, fokus di sholat tahajudnya. Ada yang kuat puasa sunnah tapi gak iso ngaji. Ya wes, ndak popo, kuati saja puasa sunnahnya. Ada yang ndak tahajud, ndak puasa sunnah tapi loman. Loman itu bahasa carubannya bang. Wahwean, nyah-nyoh, bukan nyonyah ya. Nyah-nyoh, dermawan. Ya wes, karena kekuatan kamu pada apa? Dermawan. Karena apa? Memang potensi amal kita berbeda. Tapi apa? Ayo kita masing-masing mengkuatkan potensi yang Allah beri. Nah, maka karena memang kekuatan amal kita berbeda, maka masing-masing boleh memilih amalan sesuai kemampuannya masing-masing. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kenapa Ustadz pilih cuma 4 amal? Kenapa tidak diamalkan semua saja? Kenapa saya harus milih? Karena ingat, panjenengan semuanya sudah tahu apa yang Allah inginkan dari amal kita ini, bukan besar atau kecilnya, bukan berat atau ringannya. Kalau yang dilihat sama Allah besar kecilnya, Allah tidak adil. Karena tidak semua orang bisa beramal dengan amalan yang besar. Kalau yang dilihat berat atau ringannya, kesian karena ada si pas itu pasang di kalender mbak. Sudah. Kalau yang dilihat adalah berat atau ringannya, mohon maaf, tidak semua orang kuat beramal dengan amalan yang berat. Contohnya apa? Laki-laki tua yang datang kepada kanjeng Nabi tadi, tidak kuat disuruh jihad. Nah, sementara yang Allah lihat apa? Istiqomah. Yang Allah lihat kontinuitas. Opo maneh itu membentuk pemuda puritan di zaman. Waduh, panjenengan ngerti arti puritan itu apa? Lah itu loh kenapa saya itu selain ndak bisa, yo ndak mau ceramah ruwet itu, ndak mau jamaahnya ini loh. Ngomong opo, ngemeng opo, percuma. Sampai judul-judul pengajian pak, nun sewu ya, di sebagian tempat itu judulnya saja itu bikin ustadz bingung. Iki aku kon ceramah opo iki? Mengimplementasikan karakteristik pemuda puritan di dalam zaman yang penuh dengan adem panas delok judulnya. Padahal ceramah ya podo ae. Maka kasih ceramah yang ringan-ringan, judul yang menarik supaya jamaah itu gak lama-lama setelah gini. Iya Jar. Sudah. Yang ketiga hadirin, karena yang diminta dalam amal itu apa? Istiqomahnya. Yang penting panjenengan ajek. Kan ada hadisnya kan, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah suka, yang paling dicintai oleh Allah itu istiqomah walaupun cuma sedikit. Nah, maka karena yang dituntut itu istiqomah, maka panjenengan untuk istiqomah harus menyesuaikan opo sing kira-kira aku iso ajek. Nah, maka karena kita harus pilih amal apa yang kita bisa istiqomahkan, maka dari situ kita boleh memilih apa? Amal. Nah, sudah selesai 3 ya. Kenapa Ustadz milih cuma 4? Ndak, Islam itu diamalkan semua saja. Karena nomor 1, memilih amal termasuk sunnah Nabi. Nomor 2, karena kemampuan kita dalam beramal satu dengan yang lain tidak
sama. Nomor 3, karena yang dituntut dari amalan itu adalah istiqomahnya, maka supaya istiqomah, ayo pilih amal sesuai kemampuan dan waktu kita masing-masing. Nah, sekarang kita masukkan 4 amal utama. Nomor 1, ingat Pak, nomor 2, nomor 3, nomor 4, panjenengan boleh bolak-balik. Wis silahkan dibolak-balik, monggo kerso boten nopo. 2, 3, dan 4 dibolak-balik boleh. Tapi ingat, khusus yang nomor 1 ndak boleh dibalik. Ndak boleh ditaruh nomor 2, ndak boleh. Ndak boleh nomor 3, ndak boleh. Nomor 4 apalagi. Karena nomor 1 harus diletakkan pada posisi yang paling penting, paling utama, paling pertama. Apa amal nomor 1? Nomor 1 ini kalau panjenengan sukses di amal nomor 1, 2, 3, 4 kentil. Kentil itu bahasa Inggrisnya apa? Melu, Inggris. Maaf lo ya. Kami from kampung Inggris in the Paris city. Iya, jadi we must talking with English. Oke. Yes, no to ya. Nggak. Saya tidak bisa bahasa Inggris walaupun dari kampung Inggris. Amal nomor 1 ini, Pak, kalau nomor 1 sukses, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu karikatut mawon. Dia mengikuti dan insya Allah mudah. Yang penting nomor 1 harus sukses. Tapi ingat, kalau nomor 1 sudah tidak baik, nomor 2, 3, 4 akan susah dilakukan. Nomor 2, 3, 4 kalaupun bisa tidak akan manfaat karena nomor 1-nya sudah salah, sudah ditinggalkan. Nomor 1 apa? Hafiz ala salatik, jaga solat fardu dengan baik. Itu nomor 1 dan ini prinsip. Maka 4 amal utama kita mulai dengan apa? Solat. Dengan apa? Solat. Ustadz, kenapa solat nomor 1? Poin pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah kelak di hari kiamat, apa amalnya? Salat. Kalau salatnya baik, apa Bu? Apa Bu? Bu? Kalau salatnya baik, semuanya baik. Berarti mengawali kebaikan dari mana? Salat. Tapi ingat, hati-hati. Yang salatnya belum baik. Kalau salatnya sudah tidak baik, semuanya apa? Tidak baik. Maka ingat, di hari kiamat timbangan bukan cuma 1, timbangan itu banyak. Maka ayatnya apa? Mawazinal qist. Bukan 1 timbangan. Salat ada timbangannya sendiri, puasa sendiri, zakat, haji, akhlak, ilmu, semua ada timbangannya. Yang pertama kali salat dulu. Kalau salatnya sudah baik, Allah bilang apa? Tutup semua timbangan yang lain, masukkan surga langsung. Kenapa? Otomatis kalau salatnya baik, yang lain langsung baik. Jadi hati-hati. Jangan pernah ngundang malaikat maut kalau salatnya belum baik. Maka orang yang salatnya tidak baik, tidak boleh nyetir sambil ngebut, tidak boleh. Golek molo. Kenapa? Karena kalau sampai kecelakaan, na'udzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah, semoga Allah menyelamatkan. Kalau sampai kecelakaan, meninggal, soro di kuburan. Kenapa? Diawali salatnya tidak baik. Sekarang begini ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Kita ini kan antri mati, betul tidak? Jadi sebenarnya kita hidup ini untuk apa sih? Kita hidup untuk mati kan? Karena orang Arab mengatakan dalam ilmu nahwu shorof ada lam. Lam itu artinya banyak dalam bahasa Arab. Ada lam, soyruro, macam-macam gitu.
Ada orang dikatakan dalam ilmu nahwu itu begini. Lidu lil mauti wabnu lil kharab. Ustadz Bilal, nanti antum tanya ke beliau, jangan tanya saya. Lidu lil maut, lahirkan seorang bayi untuk mati. Lu ya apa sih wong ngelahirno kok untuk mati? Kita melahirkan anak ya tentu untuk dia besar, sukses, sehat. Ini kok melahirkan untuk mati. Wabnu lil kharab, dan bangunlah bangunan untuk hancur. Buat apa dibangun Ustadz? Gak usah. Karena kita bangun untuk sesuatu yang bakal apa? Hancur. Ada orang bangun bangunan tidak bisa hancur? Tidak ada. Nah, sama seperti kita. Kita ini hidup untuk mati. Tapi ingat, mati bukan akhir dari segalanya. Mati adalah awal dari kehidupan yang selamanya. Panjenengan hati-hati. Kalau sudah is dead, apa bahasa carubannya meninggal apa? Masya Allah, saya takut loh Pak bahasa begitu. Kalau tidak live, wah saya bisa lebih keren dari itu. Karena ini live ini ya, bahaya ini. Dan kita live di televisi satelit Madani. Jadi pemirsa Madani TV, kita sedang live dari Caruban, Jawa Timur. Nah sudah, maka apa? Ketika kita meninggal, sudah Pak, itu awal dari kehidupan. Dan panjenengan mulai panen sedikit demi sedikit apa yang panjenengan tanam di dunia. Kalau yang ditanam keburukan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Elek bakal ketok, apik bakal ketok. Semua dapat hasilnya. Nah, maka yang pertama, kalau kepingin selamat setelah mati, wes gak usah ruwet, sholat tok sampai napi. Loh Ustadz, kok sholatnya saja? Bagaimana dengan amal yang lain? Ingat, karena sholat yang baik narik amal-amal baik yang lain. Karena apa? Al khair lahu akhawatuh wa syarr lahu akhawatuh. Baik itu punya saudara dan jelek punya saudara. Satu amal baik diterima akan narik amal baik berikutnya. Satu amal buruk dilakukan akan narik apa? Amal buruk yang lain. Seperti orang bohong. Bohong satu kali narik berapa kebohongan? Kebohongan berikutnya, supaya kebohongannya itu tidak terbongkar. Padahal tidak ada apa sebaik apa sih bangkai itu, sepandai-pandai menyimpan tupai akan tercium juga. Apa? Loh Bu, sing genah loh Bu. Sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Terus yang bangkai apa? Sangeleram caruban. Sepandai-pandai menyimpan bangkai akan tercium juga. Nah, maka hati-hati. Sekarang lihat hadirin. Kenapa Ustadz sholat? Karena apabila Anda ingin memperbaiki hidup Anda, jangan bingung. Ustadz, hidup saya terlalu kacau, terlalu rumit, wes bingung. Mau dimulai memperbaiki dari mana? Jangan bingung. Awali memperbaiki hidup dari memperbaiki sholat. Karena apa? Kalau sholatnya sudah baik, wes beres. Yang lain cukup serahkan kepada Allah yang akan memperbaiki. Tidak percaya? Buktikan. Serius. Wes sholat aja dulu. Orang yang kacau, rumah tangganya kacau, pekerjaannya kacau, anak turunnya kacau. Na'udzubillah min dzalik. Bingung, ini mana Ustadz yang harus saya awali? Sholat. Sholat, tidak usah ruwet. Sholat itu sing genah. Kenapa? Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Orang itu kalau sholatnya baik, tidak mungkin akhlaknya buruk. Orang kalau sholatnya baik, tidak mungkin kerjanya buruk. Orang kalau sholatnya baik, tidak mungkin lisannya buruk. Orang kalau sholatnya baik, tidak mungkin rumah tangganya buruk. Tidak mungkin. Berarti kalau ada keburukan-keburukan yang kita lewati, pasti awalnya dari buruknya sholat. Gak usah ngelak, wis ngaku wae. Nggih napa nggih? Wah, yang penggihnya banter itu kayak ngakoni itu. Nah kan? Ya termasuk saya, spodo Pak. Saya sama panjenengan tidak ada beda nih. Cuma sekarang bedanya saya ngomong, panjenengan mendengarkan. Sampai ikut toh. Engko selesai pengajian wis podo plek wis. Iya. Dan setiap kami ceramah Pak,
Itu objek pertama dari ceramah kami bukan pendengar. Diri kami pribadi. Kami ceramah rumah tangga. Bukan berarti rumah tangganya sudah baik. Yo podo. Kita ini sama. Kita ini sedang tertatih-tatih untuk menjadi orang baik. Kan begitu? Dan kita sedang tertatih-tatih untuk menutupi keburukan. Jangan sampai di mata manusia nampak. Bisa ikut toh ya. Nah sekarang lihat. Rasulullah SAW itu pertama kali mendapatkan tugas dari Allah untuk berdakwah. Allah tahu ndak kalau dakwahnya Rasul bakal berat? Tahu. Allah tahu tidak kalau musuhnya itu bakal kuat-kuat seperti Abu Lahab, Abu Jahal? Tahu ndak Allah? Tahu. Tahu ndak Allah bakal dakwah ini banyak yang memusuhi? Tahu. Dalam keadaan Allah tahu dakwah itu berat, dalam keadaan Allah tahu dakwah itu pelik, dalam keadaan Allah tahu musuh dakwah itu besar, tapi di waktu yang sama Allah juga kepingin dakwah itu sukses. Dalam keadaan Nabi Muhammad itu orang yang oleh Allah dalam tanda kutip dituntut untuk menjadikan dakwah ini sukses. Terus treatmentnya apa? Treatment itu apa? Treatment. Langkahnya apa? Agar Allah menjadikan Nabi Muhammad ini bisa bikin dakwah yang berat itu sukses. Sampai dakwahnya Nabi Muhammad di Mekah, di Medina, sekarang sampai di Caruban. Coba, pernah mikir nggak Nabi Muhammad? Yo, Allah yang menjadikan semua ini kan sampai di Caruban. Banyak orang Islam, walhamdulillah. Ada orang sholat, banyak. Ada orang ngerti puasa, banyak. Dakwahnya di mana? Di Mekah, di Medina, sampai sini. Nah sekarang tak kasih langkahnya supaya dakwahnya Nabi Muhammad itu sukses. Dan bukan cuma dakwah, rumah tangganya sukses, ekonominya sukses, bertetangganya sukses, dakwahnya sukses, semuanya sukses. Lihat surat Al-Muzammil. Surat apa? Al-Muzammil, lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Saya mau tanya, kenapa Nabi Muhammad selimutan? Apa Nabi Muhammad ngantuan? Apa Nabi Muhammad kemudian suka tidur sehingga perlu diselimuti? La. Karena turunnya Al-Muzammil setelah turunnya Al-Alaq. Al-Alaq turun kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Setelah Nabi Muhammad dapat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya, Nabi Muhammad pulang ke rumahnya Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai di rumah Nabi Muhammad menggigil ketakutan. Betul enggak, Bu? Ketakutan, maka istri yang baik apa? Menenangkan. Jadi suami pulang, Bu, jangan ditakoni, "Marilah apa sih Mas kok koyok ngene iki?" Mesti lek mulai nggawa perkara wae. Mulai lek wis lara. Lek gak lara gak mulai-mulai. Wis rono mulai gak usah mulai. Istri itu ada ceramah bagus dari Ustadz Budi Azhari. Cek di YouTube. Istri setenang malam. Coba di sini istri setenang malam ndak? Istri seramai mentok. Nyosorai. Betul, Bu? Lah kok ngaku? Astagfirullahaladzim. Betul, Bu? Betul. Lu semangat dinya ini apa ini? Sudah. Maka Siti Khadijah radhiyallahu taala anha langsung menenangkan. Lihat suaminya panik, kedinginan, langsung zammiluni, selimuton aku. Ndak pakai kakean takon, langsung seret diselimuti. Terus Nabi Muhammad tanya, aku ketakutan. Dia bilang, tenang suamiku, Allah tidak akan pernah mengecewakan kamu. Kamu itu laki-laki baik, suka menyambung silaturahim, kamu senang nolong orang miskin, kamu senang memuliakan tamu, maka tidak mungkin Allah kecewakan kamu. Nah ini, setelah itu Nabi Muhammad pakai selimut, turun surat yang kedua, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Muhammad, bangun malam,
Salat nisfahu awin qus minhu qalila. Separuh malam kalau kuat. Kalau tidak kuat, kurangi. Tapi kalau kamu kuat, auzid alai, tambah dari yang separuh, monggo kerso. Terus apa? Warattilil Qur'ana tartila, baca Quran. Sekarang kita mau tanya sama Allah, ya Allah, kenapa Nabi Muhammad itu disuruh sholat tahajud dalam keadaan saat itu belum ada sholat wajib? Maka para ulama mengatakan untuk Nabi Muhammad tahajud hukumnya wajib. Lihat kuncinya, Pak. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Karena sebentar lagi kami akan kirimkan kepadamu tugas berat. Berarti lihat, supaya tugas yang berat ini sukses, Allah mentreatment Nabi Muhammad dengan apa? Sholat. Itulah kenapa orang yang sholatnya baik, semuanya pasti baik. Tapi hati-hati, lek sholat wis elek, kalau sholatnya tidak baik, semuanya tidak baik. Ustadz, sholat yang baik itu bagaimana? Ada 4. Nomor 1, dimulai dengan wudhu yang sempurna. Tidak ada sholat baik wudhunya kacau, tidak ada. Ibu-ibu ini mohon maaf Bu ya, saya pernah tidak usah nyebut tempat ya, karena sekarang lagi sensitif. Nyebut tempat dilaporkan masuk penjara. Aduh, nyebut nama kota Kalimantan dilaporkan. Aduh, macam-macam lah. Sekarang ini rotok ruwet ini ya. Kita doakan mudah-mudahan Indonesia ini segera baik. Amin ya rabbal alamin. Orang ngomong itu kan tergantung suasana ya. Kadang-kadang lihat suasana ini enak, kadang-kadang ngomongnya rodok keperucut. Itu normal lah, biasa. Kalau semua salah omong dikit dilaporkan, yo entek kabeh, Pak. Betul apa enggak? Yo, waduh repot tapi kunci. Sampai lupa saya mau ngomong apa tadi. Itu kan lah apa tadi? Nomor 1, saya pernah sholat di Masjid Jami di suatu tempat lah ya. Waktu itu sedang direnovasi, dibangun besar-besaran. Akhirnya tempat wudhu itu karena sedang dibangun darurat, maka bercampur antara laki dan perempuan. Saya lihat satu ibu-ibu wudhu, karena nampaknya tempatnya terbuka, yo niatnya insya Allah baik ya. Dia tidak kepingin auratnya kebuka. Maka ketika dia mau membasuh kepala, itu kan rambutnya ibu ini nampaknya panjang. Itu jilbab bagian belakang dibuka, seret. Ambil air, gini, cerdas. Di Caruban ya ada model begitu. Subhanallah ya. Nah maka hati-hati. Rasulullah mengatakan ketika laki-laki masuk ke Masjid Nabawi mau sholat, laki-laki itu mau sholat, sama Rasul disendir dalam tanda kutip. Apa sindirannya? Wailun lil a'qabi minan nar. Celaka betis akan disentuh api neraka. Kok betis apa? Tumit. Aqab. Belakangnya kaki ini loh. Terus laki-laki itu bingung, ada apa ya Rasul? Ternyata di tumitnya laki-laki itu ada posisi sebesar koin yang tidak tersentuh air wudhu. Hati-hati betul. Karena kebanyakan dari kita, coba kamera menyesuaikan. Sebagian dari kita itu kalau wudhu, itu pancuran di sini, cek. Itu kaki cuma gini aja. Ada. Wakeh lagi, jujur wakeh. Kan begitu. Padahal ketika kadang-kadang kaki kita cuma, itu kadang-kadang bagian belakang tidak tersentuh air. Kalau wudhunya sudah tidak sempurna, apa yang terjadi? Sholatnya sah apa enggak? Tidak mungkin. Itu nomor 1. Nomor 2, fi awalil waqt. Sholat yang baik itu dilaksanakan di waktu yang utama, yaitu awal waktu. Afdhalul a'mal as-salatu ala waktiha. Amal terbaik secara mutlak itu sholat di awal waktu. Yang ketiga, tumak ninah. Tumak ninah itu apa?
Sholatnya tenang. Tidak seperti di sebagian tempat yang sholat. Ada sholat itu 23 rakaat selesai dalam waktu 10 menit. Terawih cepet itu loh ya. Yes, terawih balap sampai ada yang bikin meme mau berangkat terawih pakai sarung, pakai baju koko, pakai helm teropong. Bertanya sama tetangganya, "Lo kok helman gede Mas?" "Iyo, iki drag race." Mau ngebut kita, kuatir lek sirah ketatap jadi la ilaha illallah. Coba. Sementara ada seorang sahabat dalam hadis yang hadisnya itu sampai para ulama ngasih judul apa? Musi sholatuh. Orang yang sholatnya rusak. Itu kenapa? Dia sholat. Sama Rasul dibilang apa? Qum fasalli fa innaka lam tusalli. Ngadeg sholat sampean durung sholat. Sholat lagi dia, pusus. Setelah selesai Rasul bilang, Qum fasalli fa innaka lam tusalli. Ngadeg sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi dia 3 kali. Rasul bilang apa? Qum, berdiri, salli, sholatlah, fa innaka lam tusalli, karena kamu belum sholat. Laki-laki itu nyerah, "Ya Rasul, saya tidak bisa lagi lebih baik dari itu." Ya, apa maksudnya? Ternyata Rasul katakan kalau kamu rukuk sampai sempurna baru i'tidal. Kalau kamu sujud betul-betul sampai sempurna baru bangkit dari sujud. Tuma nina. Sampai dalam fikih Syafi'i, karena kami condong ke Syafi'iyah, jadi rada aneh orang Muhammadiyah tapi Syafi'iyah, tapi tidak apa-apa. Kemudian dalam fikih Syafi'i sampai tumak nina itu rukun sholat. Berarti sholat kalau tidak tumak nina sholatnya batal. Sholatnya apa? Batal. Nah, maka yang ketiga tumak nina, sing tenang. Keempat, apa yang keempat? Khusyuk. Khusyuk itu apa? Ayo hadirin, bu. Khusyuk itu apa, bu? Khusyuk itu panjenengan sholat, kemudian tetangga goreng ikan asin, itu tidak mengganggu sholat panjenengan. Aroma ikan asin yang begitu menggoda itu tidak mengganggu sholat. Allah, iki kata sawat demi gerah iki, ya Allah. Terus bayang no, segone anget sambelnya pedes, langsung di sholat itu ketika baca Fatihah itu netes, terus ya Allah. Jadi sholat sambil ngempet itu. Sopo ya nyamin bakar goreng gereh. Sampai endi mang salate telu apa papat gimana? Maka khusyuk itu ibu-ibu, ihdharu al-qalbi athna as-salati, menghadirkan hati ketika salat, atine dijak salat. Kita ini, Pak, salat ngitung 1 sampai 4 iku bingung. Salat zuhur itu kalau sendirian bingung, iki telu apa papat iki, Mang? Ketoke papat tapi kok koyo telu. Ya Allah, bingung sudah. Itu kenapa? Karena tidak khusyuk. Maka nomor 1, kalau kepingin selamat dunia akhirat, kalau kepingin amalan yang utama, poin pertama apa? Jaga salat. Wis, itu prinsip tidak boleh ditawar. Ingat, tidak ada orang selamat tanpa sholat. Tidak ada. Hatta setelah meninggal ditahlili sampai 40 hari. Tidak ada selamat. Karena dia sudah mencelakai dirinya sendiri dengan tidak sholat. Sampai Rasulullah mengatakan, al-ahdu ma bainana wa baina syirki wal kufri tarkus salat. Pemisah antara kita orang Islam dengan kekufuran, dengan kesyirikan, itu sholat. Cukuplah orang yang tidak sholat itu celaka ketika para ulama memperselisihkan keislaman mereka. Si Islam opo wis kafir. Itu cukup keburukan. Sekarang poin kedua. Apa Ustadz amal utama yang kedua? Lihat. Iqra'il Qur'an walau ayah. Bacalah Al-Quran walaupun cuma 1 ayat. Coba lihat.
Jadi sampai disebutkan oleh para ulama, man lam yaqra'il Qur'an fahuwa abtar. Orang yang tidak ngaji blas itu abtar. Abtar itu apa? Kalau arti awalnya inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu artinya laki-laki mandul. Atau orang yang tidak punya anak laki. Karena orang Arab zaman dulu kan anak laki itu duwe anak wedok sampai izin kadang-kadang dibunuh, malu. Maka abtar itu orang yang tidak punya anak, mandul, tidak punya kebaikan. Inna syani'aka huwal abtar. Maka para ulama bilang man lam yaqra'il Qur'ana fahuwa abtar. Orang yang tidak ngaji mandul. Artinya apa? Terputus antara dia. Kalau kita terputus dengan Allah, kita bisa apa? Sampai lihat Pak, di antara zikir pagi dan petang itu apa? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Birahmatika astaghith, dengan memohon rahmatmu ya Allah kami mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua urusanku ya Allah. Urusan kerja, urusan kesehatan, urusan rumah tangga, urusan pendidikan, semua ya Allah perbaiki ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau tinggalkan urusan itu, aku yang ngurus ya Allah. Walaupun cuma sekejap mata. Coba hadirin, sekejap mata kita ditinggal oleh Allah, berhenti urusan sudah. Jantung yang bikin redek sahabat. Paru-paru yang bikin kembang kempis siapa? Ginjal yang bikin nyaring racun siapa? Wih, meripat ini loh, meripat. Mata. Kalau panjenengan ndak otomatis ketip, itu meripat iso garing. Mata itu kan ada air matanya kan, ada air mata. Fungsinya air mata ini apa sih? Supaya ketika panjenengan kedip itu enteng, gak seret. Coba meleo 5 menit aja ngene no. Giniin Bu meripatnya Bu, coba cek. Nggak usah 5 menit, 1 menit buka, just 1 menit. Kalau kena angin kan lama-lama dia kering. Setelah kering gawin kedip. Seret, tidak ada pelumasnya. Ini mata yang bikin kedip otomatis siapa? Panjenengan tidur, apakah panjenengan nyeting dulu? Jantung tak setting dalam 1 menit, detakan sekian kali, nanti ketika saya bangun otomatisnya timernya saya matiin, nanti saya akan detak sendiri. Kan ora ono. Nah maka hati-hati, orang yang tidak baca Al-Quran dia terputus antara dia dan Allah. Saking pentingnya Al-Quran, panjenengan tahu, sampai ndak iso ngaji, mekso ngaji itu gak dosa malah pahalanya double. Saking pentingnya bat Al-Quran. Supaya apa? Supaya orang yang tidak bisa baca Al-Quran tidak beralasan untuk tidak membacanya karena tidak bisa. Sampai Rasulullah mengatakan begini, alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Al-Quran, bacaannya bagus, tajwidnya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya, nadanya bagus. Rasulullah bilang apa? Nanti di hari kiamat kumpulnya bareng malaikat yang mulia. Masya Allah. Tapi jangan kecil hati. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa syaqun 'alaihi wa yatata'ta'u fihi falahu ajrani. Orang yang baca Quran wabot abot wa yatata'ta'u fi, sampai bahasa Arabnya lo angel, yatata'ta. Dan susah bahasa Arab itu ada namanya syak. Syak itu ketika angel maka dimudahkan. Contoh begini, dalam Al-Quran ada begitu, Allahu, aslinya begitu. Untuk disingkat takhfif namanya, biar gampang, hamzahnya dipanjangin, Allahu. Aslinya apa? Bukan Allahu, tapi aslinya Allahu, angel AA.
Nah, tapi ini repot. Yatata'ta. Apa yatata'ta ini? Yatata'ta itu mocone kalau bahasa kami di Kediri plegak pleguk. Plegak pleguk. Baca itu alif 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 lam. Itu ndak dosa. Justru dia dapat pahala 2. Falahu ajrani, pahalane loro. Contoh, alif lam mim. Pahalanya berapa? 30. Karena setiap satu huruf satu kebaikan. Satu kebaikan dapatnya 10. Berarti alif 1, lam 1, mim 1. Berarti alif lam mim 3 huruf. Berarti pahalanya berapa? 30. Kalau alif lam mimnya yatata'ta, alif lam mimnya itu blekak blekuk, terbata-bata, itu bukan 30 tapi 60. Panjenengan milih mana? Milih pahala 30 apa 60? Ayo milih mana? Oh, banyak 60. Syaratnya apa? Ngajine kudu elek. Kok bingung ya? Nah, bukan begitu artinya. Artinya apa? Rasul nyemangati. Ngaji itu, ngaji masih yo gak pinter, tetep mau ngaji. Kenapa? Karena pahalamu tambah akeh. Sekarang kita mau tanya, ya Rasul, kenapa yang gak bisa ngaji pun engkau beri pahala besar? Supaya kita itu mendapatkan keutamaannya Al-Quran. Panjenengan kepingin gak rumah tangganya barokah? Kepingin? Kepingin gak waktunya berkah? Kepingin gak kerjanya berkah? Kepingin. Saya punya teman, tak kasih cerita, ini kisah nyata. Di Kediri waktu itu kami ngisi pengajian di kantornya dia. Pegawainya cuma 4 atau 6. Sekarang wakeh, penuh pegawainya. Satu ciri khas di perusahaan itu, di kantor itu apa? Semua karyawannya masuk jam 7, jam 7.00 sampai 7.15 wajib ngaji. Mengawali pekerjaan dengan tilawatul Quran. Sekarang panjenengan lihat, setiap Jumat selain gaji pokok itu semua karyawan dikasih uang 100.000 untuk apa? Khusus membahagiakan ibunya. Pokok duit 1.000 ini kekno ibumu. Embuh kok tukokno jajan, kok tukokno pulsa, Anda belikan rokok, Anda kumpulkan untuk nanti beli apa, terserah. Wajib. Saking berkahnya itu perusahaan. Diawali dari apa? Memulai jam kerja dengan baca Al-Quran. Itu kalender lembaran kedua, Mbak. Januari itu Februari berarti ya. Yang sebelah sini tadi Januari. Sudah, dengan bacaan Al-Quran berkah, Pak. Sekarang lihat, apa sih barokahnya Al-Quran itu? Al-Quran mengatakan tentang dirinya yang Allah firmankan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran ini turun kepada kita membawa berkah. Berkah itu apa? Baiknya tambah banyak, uangnya dikit tapi cukup untuk orang banyak, rumahnya kecil tapi membahagiakan, kerjanya sebentar tapi hasilnya besar, gak seberapa capek tapi hasilnya melimpah. Itu berkah. Zaman dulu berkah banget, Pak. Omai cili anake guyu kabeh. Sekarang omai gede anake gak ono sing di omah. Iya apa ndak? Itu berkah. Zaman dulu TV kecil mengumpulkan semua anggota keluarga nonton TV bareng. Sekarang setiap kamar ada TV-nya, gak kanggo kabeh kalambi handphone. Itu berkah. Zaman dulu makanannya sederhana tapi bapak, ibu, anak makan bareng. Sekarang makanannya mewah, pesen online tapi bapak mangan dewe, ibu mangan dewe, anak di kamar mangan dewe. Mana berkahnya? Kita kepingin barokah dan Allah tetapkan barokah itu dari Al-Quran. Allah bilang apa? Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada kalian supaya kalian dapat barokah. Tak kasih contoh. Tahun 90-an
Di Saudi Arabia itu ada seorang syekh karismatik. Namanya Syekh Ali Tantawi. Namanya siapa? Syekh Ali At-Tantawi. Ma'ruf fi Saudi hada. Orangnya alim, ilmunya top. Tanto itu nama kota di Mesir. Tanto namanya. Maka Al-Azhar itu ada dua. Ada Al-Azhar Kairo, ada Al-Azhar Tanto. Ustadz Abdul Somad itu lulusan Al-Azhar yang di Tanto, bukan di Kairo. Maka orang-orang Tanto itu dibalik namanya apa? Tantawi. Nah ini di Saudi, seorang ulama yang asal usul beliau dari Tanto, maka namanya Syekh Ali At-Tantawi. Dan saya dari dulu kepingin banget bagaimana ceramah-ceramahnya Syekh Ali Tantawi itu ada translate Indonesianya, karena ceramahnya bagus-bagus, ringkes, singkat, sederhana. Nggak pernah ngomong tentang khawarij, kabotan. Cerita apa? Hakadha 'allamatnil hayat. Dia cerita, ini loh kehidupan itu mengajarkan kepada kita. Cerita masa kecilnya, cerita rumahnya dulu yang kecil tapi keluarganya bahagia. Ringkas-ringkas. Salah satu yang dari beliau itu begini, ada seorang anak muda itu curhat sama beliau. Curhatnya begini, wes tidak usah lama-lama, 1/4 jam lagi ya. Ya Syekh, saya ini kerjaan saya berat banget. Saya kerja di 2 tempat. Di berapa tempat? 2. Sampai hari libur pun saya tetap kerja. Kenapa saya banyak kerjaan Syekh? Karena orang tua saya hidup, saya yang mencukupi. Saya punya istri, saya punya anak, saya punya mertua, yang semua saya yang ngasih mereka. Tapi Syekh, karena kerjaan saya berat, panjang, banyak, saya tidak punya waktu sekedar untuk makan bareng dengan anak dan istri saya. Kepingin saya punya waktu bisa makan bareng anak dan istri. Syekh, kasih saya amalan Syekh, biar saya punya waktu bisa makan bareng sama anak dan istri saya. Coba lihat Pak, panjenengan bersyukur Pak, waktunya longgar. Ini orang sekedar makan bareng istri tidak punya waktu. Bahkan panjenengan tahu ya, kalau saya mau cerita, waduh nangis panjenengan. Ada TKW kerja ke luar negeri. Rumahnya deket sini, deket Caruban sini. Kerja di Taiwan. Nulis ke Facebook saya, perpanjang gitu. Ya Allah, kudu nangis saya kalau inget itu. Dia beli tanah di kampung, dia punya suami, dia ngomong sama suaminya, Mas, saya tak kerja ya ke Taiwan. Jadi saya terus kalau saya ingat itu tak doain orang-orang yang kerja di luar negeri itu mudah-mudahan Allah kasih rezeki berkah, bisa cepat pulang. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak enak Pak. Sudah, dia ngomong sama suaminya, Mas, saya tak kerja ke Taiwan. Ini tanah kita bangun, sebelahnya bikin toko. Nanti setelah uangnya cukup, saya tak pulang Mas. Hidup sama kamu sama anak-anak. Ya Allah, sudah. Kerja dia di Taiwan. Kirim setiap bulan, dikirim. Supaya apa? Suaminya beli batu bata untuk bangun rumah, bangun. Setelah 3 atau 4 tahun, dia pulang. Ternyata uangnya ndak jadi apa-apa, tanahnya dijual, suaminya kawin lagi. Uang yang tiap bulan dia kirim, itu untuk suaminya seneng-senengan sama istri barunya. Coba. Ini laki-lakinya kalau ketemu saya, kudu tak perek. Keser saya, wong lanang gak mutu blas. Dan model begitu ternyata banyak. Istrinya dikirim keluar, di sini suaminya seneng-senengan. Ada? Caruban ada? Saya tanya sana kok sini yang jawab. Caruban ada model begitu Pak. Istrinya di luar negeri kerja, capek-capek ngerawat orang sakit. Di sini suaminya mabuk, judi, main, ada? Kesian mereka. Maka kita doain ya, mudah-mudahan yang sedang kerja di luar negeri oleh Allah diberikan sehat walafiat, diberikan barokah rezeki, cepat pulang dan hidup bahagia di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah. Maka Syekh Ali Tantawi tadi jawab buat anak muda itu, tak kasih amalan. Apa amalannya? 1 tok. Tidak usah banyak-banyak karena kamu orang sibuk. Apa? Iqra'il Quran rubu' sa'a qabla dawam. Cuma 1. Apa itu? Bacalah Al-Quran
seperempat jam sebelum berangkat kerja. Ini anak muda protes, ya Syekh, loh saya ini loh waktu saya sempit, lah kok malah disuruh ngaji, tambah habis waktu saya. Apa kata Syekh Ali Tantowi? Ya monggo mawon, kalau mau diamalkan, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Akhirnya Pak, mulai keesokan harinya dia kerja keras bagaimana caranya saya ngaji seperempat jam sebelum masuk kantor. Bangun lebih cepat, 1, 2, 3, 4 hari sukses. Ngoyo kerja keras dia. Bagaimana caranya? Yang penting sebelum kerja saya ngaji dulu seperempat jam. Subhanallah, hari kelima, keenam, ketujuh bisa ngaji setengah jam. Loh kaget loh, kok setengah jam? Dan berangkat ke kantornya ndak telat. Tidurnya pun enak, ndak kurang, ndak ngantuan. Hati-hati sih ngantuan nih Jar. Oh hilang fajar. Oh di hamam, ya Allah ngantuan toilet terus. Tambah entek waktunya ya. Sudah masuk pekan yang kedua Pak, hari ke-8 sampai hari ke-14 ngaji. Ibu-ibu dengerin, 1 hari 1 juz. Yang bikin dia kaget apa? Loh, seharusnya semakin banyak saya ngaji, waktunya tambah habis. Ini ngaji tambah banyak, kok waktu saya tambah longgar? Dah habis pikir saya. Datang lagi sama Syekh Ali Tantowi ketika habis Jumatan. Syekh, amri wallahi gharib. Ini kok aneh ini. Diceritakan 4 hari pertama ngoyo saya kerja keras biar bisa ngaji seperempat jam. Masuk hari kelima sampai hari ke-7 tenang santai setengah jam saya dapat. Hari pekan kedua, minggu kedua 1 juz saya baca. Tapi waktu saya kok tambah kosong Syekh. Ya apa cerita nih? Apa kata Syekh? Itulah keberkahannya Al-Quran. Apa barokahnya Al-Quran? Ayo bapak-bapak diamalkan. Pekerjaan yang seharusnya selesai 1 jam karena barokahnya Al-Quran bisa selesai cuma 40 menit. Karena barokahnya apa? Al-Quran. Pekerjaan yang kamu lakukan seharusnya selesai setengah jam karena barokahnya Al-Quran mungkin selesai cuma 15 menit. Nah itulah berkahnya Al-Quran. Sehingga ketika engkau menyertakan Al-Quran dalam aktivitasmu, maka aktivitasmu menjadi berkah. Waktunya selesai lebih cepat, pekerjaannya keren, tidak keteteran. Itu barokahnya Al-Quran Pak. Maka jangan sampai tidak baca Al-Quran sedikit pun. Maka saya katakan tadi, walaupun cuma 1 ayat. Kenapa? Karena 1 ayat yang kita baca menarik keberkahan sepanjang hari. Apalagi kalau bisa ngaji di setiap waktu, tambah begini hidup panjenengan. Al-Quran itu amal kedua. Amal ketiga. Coba ibu-ibu di sini ndak usah malu Bu ya, ndak usah malu. Ada ndak yang belum bisa ngaji? Wes ibu-ibu gengsi. Bapak-bapak, biasanya bapak-bapak anti gengsi. Ada ndak bapak-bapak yang belum bisa ngaji? Podo gengsi ini. Padahal kalau kita tes, ayo coba maju kamera, ayo. Ada Al-Quran Ustaz, ambil Ustaz, saya mau sebut 1 orang, 1. Cek tambah keweden langsung dingkluk kabeh wis. Ndak Ustaz, guyon Ustaz, antum ya serius. Coba balik Ustaz, ya Allah. Ya ndak mungkin saya ngetes di sini buyar mulai kabeh ini. Balik Ustaz. Nah, sudah. Makanya saya di mana-mana ceramah, Bu. Saya mesti sarankan bikin majelis taklim khusus lansia. Dan 1 majelis taklim itu ndak usah banyak-banyak. Terima kasih minumannya. Loh, dibawa masuk ke sana. Tak kira mau bawa sini. Sudah. Setiap majelis taklim tidak usah banyak-banyak, 3 atau 4 orang, 1 guru. Tapi ingat, 3 atau 4 orang ini koncone suruh pilih sendiri. Sampai seneng ngaji mbek sopo. Supaya apa? Gak izin. Kadang-kadang kalau temen ngajinya ndak kenal itu. Ayo coba dites. Ini kita mau menentukan level ikroknya. Sampai sih.
Ora sampean sik. Allah rapopo sampean sik. Ternyata apa? Podo-podo gak ngerti alif ba ta. Nah kalau temennya sudah kenal atau ibu-ibu, wes satu temen sosialita, yang tasnya Herpes semua itu loh, tas mahal itu, branded itu masih tasnya Herpes, ya podo-podo gak iso ngaji. Maka suruh bikin majelis taklim khusus belajar ngaji mulai dari nol. Nggak usah malu. Bagaimana caranya biar nggak malu? Sak konco bikin grup WA. Mbak, ayo nge grup WA wong telu ae. Grup gaiso ngaji. Nanti yang 3 ini sudah saling kenal kan? Nanti belajar ngaji bareng. Di mana ngajinya? PPTQ Ahmad Dahlan. Nah, disediain guru nanti. Tapi ingat gurunya juga guru sing penaan. Jangan guru yang ketika ngajar bawa rotan. Ayo baca. Wes tuwek goblok. Nggak usah yang gitu, guru sing penak, sing guyon, yang seru, yang santai. Sehingga apa? Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, bukan wajib panjenengan bisa lancar ngaji, ndak. Tapi yang harus apa? Panjenengan belajar. Nanti kalaupun panjenengan meninggal sebelum bisa ngaji, alhamdulillah, berarti meninggal dalam keadaan masih belajar ngaji. Meninggalnya husnul. Siap bu? Siap? Lah lek ini baru ngaku lek gak iso ngaji. Siap bu? Siap, berarti gak iso ngaji. Sudah, yang ketiga. Apa amal andalan yang ketiga? Akfir minal istighfar. Sing awakeh moco istighfar. Yang banyak baca istighfar. Waktu saya sisa 7 menit, selesai insya Allah. Banyakin baca istighfar. Sekarang pertanyaan, kenapa sih penting banyak baca istighfar itu? Kenapa baca istighfar itu kok penting? Sekarang lihat hadisnya. Kullu bani adama khatta'un. Setiap Bani Adam itu pasti berbuat kesalahan dan dosa. Terus Rasulullah bilang apa? Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Orang berdosa yang terbaik. Lihat bu, Islam ini bu. Wes dosa, berdosa tapi terbaik. Coba bayangin. Orang terbaik itu kan menurut kita yang tidak salah, tidak berdosa, senantiasa. Ternyata tidak. Rasul katakan pendosa yang terbaik. Siapa mereka? Orang yang mau tobat. Orang yang mau tobat. Dalam hadis yang lain dikatakan begini, ini lebih keren. Dan saya seneng moco hadis ini. Jerone hati kayak mewakili perasaan banget gitu loh. Apa Rasulullah katakan? Laula tudznibun la zahaballahu bikum. Justru kalau kalian tidak berdosa, sama Allah dibuang. Berarti dosa itu tugas kita pak. Berarti kalau kita berdosa sedang menjalankan tugas, on the duty. Ngerti bahasa Inggris por? Maaf loh bu. Sedang menjalankan tugas. Apa tugasnya? Berdosa. Tapi ojo disengojo. Ngono dosa sengojo. Lah mas, kamu kok ngono mas? Menjalankan tugas. Tuh ngawur ae. Iku nantang neraka jenenge ya. Tapi namanya manusia pasti berbuat dosa. Tapi ingat, kalau kalian tidak berdosa, sama Allah dibuang. Terus apa yang terjadi? Wala jaa'a biqaumin yudhnibun. Allah datangkan umat yang baru yang mereka berdosa. Tapi ingat, tidak sekedar berdosa tapi beristighfar, kemudian Allah ampuni mereka. Kalau panjenengan tidak berdosa, fungsi nama Allah Ghafur itu jadi tidak berfungsi. Ghafur artinya apa? Pengampun, pemaaf, yang mengampuni. Loh, kalau panjenengan tidak berdosa, Ghafur tidak fungsi. Maka justru supaya Ghafur berfungsi, Allah ciptakan panjenengan berbuat dosa. Yo saya juga, bukan panjenengan. Tapi kalau kita istighfar, Allah akan ampuni. Sekarang begini, kenapa Ustadz harus banyak istighfar? Semua musibah, semua bencana, semua celaka, semua kesulitan, semua keburukan itu pasti karena dosa. Pasti karena apa? Dosa. Berarti dosa itu narik bencana, dosa itu narik musibah, dosa itu narik celaka, dosa itu narik kesusahan, dosa itu narik
kesumpekan. Maka supaya dosa kita tidak menarik semua keburukan, cepat-cepat diistighfari. Dalam hadis Arba'in Nawawi. Hadis apa? Arba'in Nawawi. Hadis yang terakhir dikasih bonus sama Imam Nawawi 2 hadis. Kan Arba'in itu berapa? 40. Ternyata Imam Nawawi ngasih bukan 40, dikasih 42. Loh Imam Nawawi, wong 40 kok sampean kasih 42. Iyo, sing loro bonus. Dan betul-betul bonus, Pak. Panjenengan nanti pulang buka kitab Arba'in Nawawi, hadits yang paling terakhir, guyu sampean. Guyu. Pasti guyu. Kenapa? Jaminan masuk surga. Kau wabeh melbu surga. Amin ya rabbal alamin. Saya bacain haditsnya. Hadits ini hadits riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Sanadnya apa? Hasan sahih. Rasulullah bersabda begini, Allah Ta'ala berfirman, berarti hadits qudsi. Ya bani Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, kata Allah, selama kamu mau berdoa dan mau berharap kepadaku, aku ampuni semua dosamu. Aku tidak peduli seberapa banyak dosa itu. Subhanallah, lihat. Syaratnya apa? Mau berdoa. Selama kalian mau berdoa, Allah bilang, tak ampuni dosamu. Dan aku tidak peduli sebesar apapun dosa itu. Coba. Dan tidak berhenti, dilanjutkan. Ya bani Adam, lau balaghat dhunubuka ananas samai, kalau dosamu seluas langit, thumma astaghfartani, kemudian kamu istighfar 1 kali, apa Allah katakan? Ghafartu lak, dosa seluas langit semuanya tak ampuni. Allahu Akbar. Lihat. Dan tidak berhenti, dilanjutkan lagi. Ya bani Adam, manusia, kata Allah, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau kamu meninggal bawa dosa seberat bumi, apalagi buminya ketambahan ibu-ibu yang masya Allah seger-seger, tambah berat. Bu, ini loh ciri laki-laki itu kalau habis nikah tambah kuru-kuru gitu. Kalau perempuan habis nikah lemu-lemu. Kenapa? Tertindas. Betul bu? Bu? Oh, mbak, ini kuru-kuru apa? Coba dibandingkan, bapak-bapak sebanyak ini lebih banyak yang kurus apa yang gemuk? Kurus. Ibu-ibu sebanyak ini lebih banyak yang kurus apa yang gemuk? Alah, kuru-kuru kan daging. Sudah, maka Allah katakan, sekiranya kalian meninggal dunia bawa dosa seberat bumi, tapi syaratnya satu, thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a, ketika meninggal tidak pernah syirik sekalipun. Itulah pentingnya belajar tauhid ya. Tidak pernah syirik. Atau kalau pernah sudah tobat. Itulah pentingnya cepet-cepet tobat. Apa yang terjadi? Ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku, kata Allah, akan menyambut kedatanganmu dengan seberat bumi sebagai ampunan. Masya Allah. Berarti penting tidak Pak istighfar Pak? Penting. Sekarang saya mau tanya Ustadz, kenapa ngomongnya perbanyak istighfar? Karena dosa kita juga banyak. Saya mau tanya, banyak itu minimal berapa? Hah? Berapa? Banyak itu minimal berapa? Banyak. Banyaknya saya sama panjenengan beda. Iki lho bojone wakeh. Piro? Loro. Ya kalah mbek sing 3. Iki lho bojone wakeh 3. Lah ana sing 4 kok. Berarti 3 dibanding 4 banyak mana? Banyak 4. Iya ndak? Apalagi yang satu-satu ini ngenes. Berapa Pak? 1 gak kerasa Pak.
Kamera jangan di zoom. Bahaya. Sudah ibu-ibu sekarang lihat. Banyak itu berapa sih? Tak bacain dulu hadisnya. Man lazimal istighfar. Orang yang banyak istighfar, Allah kasih 3. Yang pertama, orang yang banyak istighfar, Allah berikan 3. Nomor 1, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Sumpek diganti bahagia. Jadi orang yang gampang sumpekan itu bukan kurang rekreasi, tapi dosa banyak, istighfar kurang. Karena Rasul yang jamin orang kalau istighfarnya banyak tidak pernah sedih, senantiasa bahagia. Wa min kulli dhiqin makhraja. Kesempitan hidupnya sama Allah dilapangkan. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang bikin panjenengan kaget. Tidak ternyana-nyana. Ternyana-nyana. Tidak dinyana-nyana. Tidak disangka dan diduga. Kaget. Gaji panjenengan diduga, ndak ngageti. Jual rumah harga 300, payu 250, 300, ndak kaget, sudah diprediksi. Sementara yang Allah janjikan untuk orang yang banyak istighfar dapat rezeki yang bikin dia kaget. Gitu. Nah, tapi tunggu dulu, banyak itu berapa? Pak, ngaji berapa lama, Pak? Bu, berapa banyak itu? Dengerin. Para ulama bersepakat aqallul aktsarin 300. Orang itu dikatakan memperbanyak setelah minimal dia membaca 300. Berarti jumlah minimal dikatakan memperbanyak itu berapa? Nah, ini jawaban, bukan banyak itu berapa? Ya banyak. Banyak itu berapa? Tak terhingga. Banyak itu berapa? Ya pokok akeh. 300. Minimal berapa? 300. Tak kasih cerita Imam Hasan Al-Basri. Datang seorang perempuan mandul. Nikah sama laki-laki, dicerai gara-gara tidak punya anak. Nikah lagi, dicerai tidak punya anak. Sampai berkali-kali. Datang sama Imam Hasan Basri. Imam, tolonglah Imam, saya ini capek terus dicerai gara-gara tidak punya anak. Kasih buat saya satu amalan biar Allah kasih kepada saya anak. Apa kata Imam Hasan Basri? Banyak-banyak baca istighfar. Laki-laki datang, penyakitan di betisnya ada koreng, korengnya ndak pernah sembuh. Datang ke dokter macam-macam ndak sembuh, minum obat macam-macam ndak sembuh, dikasih bobok macam-macam ndak sembuh. Datang sama Imam Hasan Basri, Imam, sakit ndak sembuh-sembuh. Kasih amal biar sembuh. Apa? Banyak-banyak baca istighfar. Datang laki-laki ketiga, petani. Angkat tangan yang petani, angkat tangan. Yang tani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak, alhamdulillah. Ini rumusnya biar panen melimpah, tidak diganggu hama, tidak diganggu tikus. Datang petani, Imam, saya ini tani, nanem, gak tahu panen, tidak pernah panen. Kenapa? Senantiasa habis dimakan hama. Kasih saya amalan biar panen saya melimpah. Apa amalannya? Banyak-banyak baca istighfar. Tidak lama, Bu, perempuan yang mandul datang, Imam, bawa sesuatu. Matur suwun, terima kasih, saya sudah hamil. Yang sakit datang bawa hadiah, Imam, ini hadiah buat kamu. Kenapa? Kaki saya sudah sembuh. Yang tani bercocok tanam, tidak pernah panen, datang bawa hasil panen besar. Imam, ini hadiah buat kamu. Kenapa? Panen yang bertahun-tahun itu rusak, tahun ini diganti sama Allah berlipat kali. Muridnya Imam Hasan Basri kaget, ya Imam, penyakitnya macem-macem, obatnya mek siji. Yang satu mandul, satu sakit, satu ndak pernah panen, obatnya kok cuma satu, istighfar semua. Apa kata Imam Hasan Basri? Kalau kamu mau, baca dalam Al-Quran surat Nuh. Surat apa? Nuh.
Allah Ta'ala berfirman, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Apa Allah katakan? Banyak-banyak istighfar. Allah kirimkan hujan yang mendatangkan keberkahan. Allah berikan anak dan Allah luaskan rezeki. Allah akan berikan kepada kalian sungai yang mengalir yang menjadikan tanaman kalian panennya berlimpah. Firmannya siapa? Allah. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan begini, di langit itu Pak, di langit, panjenengan lihat langit, itu banyak lubang, furaj, farjah, furaj. Yang dari lubang ini Allah turunkan rezeki. Rezeki anak satu lubang, tidak campur dengan lubang yang lain. Rezeki sehat satu lubang. Rezeki teman yang baik satu lubang. Rezeki uang satu lubang. Rezeki keluarga sakinah satu lubang. Yang Allah turunkan rezeki panjenengan lewat lubang tersebut. Setiap satu dosa dilakukan, hati-hati, satu lubang tertutup, jeret. Dan panjenengan tidak tahu lubang yang tertutup itu lubang rezeki apa. Allah tidak akan buka lubang itu sebelum panjenengan tobat dan istighfar. Maka yang ketiga, supaya rezeki lancar, tidak ada musibah datang, senantiasa bahagia, di akhirat tidak celaka, banyak-banyak baca istighfar. Minimal berapa ibu-ibu? Penutup amal keempat. Nomor 1, sholat yang baik. Nomor 2, baca Al-Quran setiap hari walaupun cuma 1 ayat. Nomor 3, banyak-banyak baca istighfar. Terakhir keempat apa? Ini pamungkas tapi sing paling abot. Apa? La tadzlim ahadan. Jangan zolim kepada seorang pun. Selesai urusan. Jangan zalim. Jangan nyakiti seorang pun. Kenapa? Karena kalau dosa antara kita dengan Allah gampang. Bukan gampang no lo ya. Tapi memang gampang. Istighfar diampuni. Apalagi tobat, selesai urusan. Itu kalau antara kita dengan siapa? Allah. Tapi hati-hati bu, panjenengan ngerasani tonggo. Bapak-bapak mengkhianati istri. Anak-anak berangkat kuliah, njaluk duit sangu nang bapak ibu sampai Malang kuliah pacaran. Hati-hati. Zalim kepada seorang manusia berat. Kenapa? Allah tidak akan mengampuni sampai orang yang bersangkutan memaafkan. Betul apa enggak? Betul. Sementara Pak, minta maaf itu malu apa tidak? Malu, gengsi, izin. Apalagi memaafkan. Memaafkan itu ringan atau berat? Berat. Maka kalau panjenengan kepingin selamat dunia akhirat, jangan zalim. Wis, silahkan dosa apapun, tapi jangan syirik, jangan ganggu manusia. Latari tonggo dipek separuh, patok di ges. Pernah apa ndak? Omai tonggo gentengnya ditarik, lek udan cek bocor. Talang omai tonggo dibunteti, lek udan cek banjir. Gua sampah di latari tonggo. Pernah begitu? Pernah? Tukune tonggo difitnah, ojo tuku rono, barangi lawas. Pernah? Hati-hati. Panjenengan tahu semuanya kan hadis tentang orang bangkrut, tahu? Siapa orang bangkrut? Bukan dia ndak sholat, bukan dia ndak puasa, bukan dia ndak ngaji. Dia sholat, dia puasa, dia ngaji. Tapi sembari sholat, sembari puasa, sembari ngaji, dia ganggu orang. Terus sampai di hari kiamat, pahala sholatnya diambil, pahala puasanya diambil, pahala ngajinya diambil. Siapa yang ngambil? Orang yang pernah dia sakiti ketika di dunia. Nah maka hati-hati. Kalau kepingin selamat, jangan punya masalah dengan manusia. Wes, gak usah ngerasani, gak usah ganggu, gak usah ngambil hartanya orang. Insya Allah kalau meninggal sama Allah diampuni. Kenapa?
tidak ada urusan dengan manusia. Sudah ya? Itu yang dapat kami sampaikan. Pas ya waktunya, pas 45 menit. Semoga ada berapa? 45 menit kan? Oh enggak, tadi tulisan di flyer jam 6 sampai jam 7 kok tulisannya. Sekarang jam berapa? Jam 7 kurang 11. Alhamdulillah pas. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, 4 amalan ini Pak, panjenengan pegang, panjenengan insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Nomor 1, wis pokok dengar adzan, sholat dulu, yang baik sholatnya. Nomor 2, ngaji, walaupun cuma 1 ayat, berkah hidup panjenengan, wenteng urusan panjenengan. Nomor 3, sebelum dosa mendatangkan masalah, cepet-cepet diistighfari. Yang banyak istighfarnya, minimal berapa? 300. Yang terakhir, yang keempat, jangan zolim kepada manusia. Karena manusia itu kalau kita zolim, minta maafnya susah, dan Allah tidak akan mengampuni sampai orang yang kita zolimi memaafkan. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada guyon-guyon yang kurang berkenan ibu-ibu ya. Ada kalimat-kalimat yang kurang pantas Pak ya. Mohon maaf Pak ya. Karena khawatirnya setelah ini tidak ketemu, repot minta maafnya. Kalau urusan di akhirat ruwet gitu Pak ya, dimaafkan Pak ya. Bu, iya, kalau panjenengan ngaji sambil ngantuk tidak apa-apa, tak maafin. Bapak-bapak ngaji sambil angap-angop ae mboten napa-napa, saya maafin ya. Ada juga yang ngaji njur ati nih, gak mari-mari ini kapan nih? Durung sarapan. Sudah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.